Sekarang yang banyak orang perhatikan adalah kesuksesan. Tapi kesuksesan yang seperti apa yang orang mau, itu bermacam, setiap orang berbeda-beda. Tapi sekarang saya mau membuat sebuah pandangan baru mengenai pendidikan apa sih di masa depan ini yang akan ngehits, akan banyak orang gunakan, dan apa yang sekolah-sekolah akan gunakan. Dan anak-anak kita mau dipush ke arah mana. Seperti itu ya. Nah, zaman sekarang banyak orang tua yang menginginkan anaknya tidak usahlah sekolah, tidak perlu dululah kuliah, karena COVID. Itu pemikiran yang salah. Pendidikan itu walaupun di rumah bisa tetap berjalan walaupun kampusnya di luar negeri. Ya, itu masih tetap bisa berjalan. Nah, sekarang saya mau saya mau share screen dulu. Sebentar. Oke. Jadi yang inilah yang saya bawakan pada hari ini, pendidikan teknologi kreatif. Mencerdaskan anak dengan robotik dan programming. Kenapa harus programming? Kenapa harus robotik? Emang ada zaman sekarang orang yang mau belajar pakai ini, ya kan? Emang apakah ini selalu berfungsi sampai ke masa depan nanti? Kita akan lihat nanti seperti apa. Ya, jadi saya sebagai head tutor dari Tams Education dan juga Charm Lifestyle, ini salah satu pekerjaan utama saya sekarang, yaitu di tutor robotik dan juga programming untuk anak yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun, dan sekarang masih tetap berjalan. Dan kami juga dari Tans Education dan juga Charm Lifestyle memberikan tutor, pengajaran. Kalau ada guru-guru, misalnya nih Bapak Ibu punya kursus dan ingin mempunyai guru-gurunya ingin dilatih robotik juga, nanti bikin kursus sendiri, boleh, kita juga mempersiapkan itu. Dan kalau Bapak Ibu punya sekolah misalnya, nanti di sekolahnya ada guru-gurunya, kita juga bisa edukasi untuk mereka, untuk mempersiapkan. Nah, yang akan saya jelaskan lebih dalam sebenarnya hari ini hanya mengenai STEAM atau STEM yang banyak sekarang orang kenal, itu adalah STEM Education. Nah, tapi kita akan tambahin E-nya di tengah, jadi STEAM Education. Apa sih itu STEAM Education? Ya, STEAM Education sendiri, STEM itu kepanjangannya adalah Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ilmu pengetahuan alam, teknologi, teknik, engineering itu di Indonesia kita sebut teknik, dan matematika. Tetapi ada satu lagi yang ingin dikembangkan, yaitu dalam bidang arts. Kenapa arts ini sangat penting? Ya, karena penjelasan yang saya akan jelaskan. Nah, di Amerika sendiri, ini kita lihat secara global. Ini kita lihat satu negara saja ya. Di Amerika, ini adalah bagian departemen-departemen kenegaraan yang menggunakan STEM. Ya, Bureau of Labor Statistics, Environmental Protection Agency, Department of Agriculture, Defense-nya, ya pertahanan negara, sampai ke NASA, semua, hampir ke semua tempat ini semua mempunyai edukasi STEM. Ya, mempunyai edukasi STEM. Kenapa STEM ini sangat penting? Ya, dari dulu orang itu selalu berpikir edukasi itu hanya cukuplah belajar matematika, cukuplah belajar bahasa Mandarin, ya kan? Cukuplah dia belajar sains, cukuplah, hanya cukup. Tapi mereka nggak dikembangkan kemampuannya. Ini kita lihat orang-orang ini semua. Nikola Tesla, Marie Curie, Thomas Edison, Wright Brothers, Carl Benz, Isaac Newton, Katherine Johnson, Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk yang sekarang lagi naik daun, terkenalnya luar biasa. Ya, orang-orang ini apakah mereka orang yang paling jenius di dunia? Oh, bukan. Apakah mereka orang yang paling pintar di dunia? Oh, bukan. Tapi mereka adalah orang yang tekun membuat proyek-proyek yang mereka senangi. Ya kan? Kita lihat salah satu contoh saja. Salah satu contohnya adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, dia nggak pernah dibilang orang yang jenius. Siapa di sekarang? Di mana sekarang nggak ada lampu? Kita semua butuh lampu. Ya, semua butuh penerangan. Ya, bola lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison itu dia hanya bilang apa? Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Dia nggak pernah bilang dia itu orang yang pintar. Dia nggak pernah bilang dia itu orang yang hebat. Ya kan, banyak orang bilang, oh dia gagal sampai ribuan kali. Tapi dia bilang apa? I did not fail once. Saya nggak pernah gagal sekalipun. Tapi saya menemukan banyak cara. I found 1,000 ways that did not work. Aku menemukan ribuan cara yang ternyata nggak berhasil.
Nah, jadi itu menjadi referensi dia. Oh, ini nggak berhasil. Oke, saya coba cara yang lain. Nah, itulah cara pola pikirnya dia. Dan kita lihat anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang sudah mulai apa? Gampang sekali menyerah. Bukan kayak orang-orang yang zaman dahulu yang kelahirannya tahun 90 ke belakang itu ya. Itu biasanya orang-orangnya itu masih mau gigih bekerja. Gigih berusaha. Ini gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Enggak, orang-orang zaman sekarang sudah berubah. Dia gagal, dia bayar orang lain untuk mengerjakan. Bukannya itu nggak baik, tapi itu membuat cara pola pikirnya dia nggak usah berusaha keras, dia cukup bayar orang untuk mengerjakan itu. Ya, itu sudah berubah sekarang mindset anak-anak muda zaman sekarang. Nah, orang-orang penemu-penemu ini bahkan sampai sekarang seperti Elon Musk, dia adalah bukan orang yang paling jenius, dia nggak pernah bilang dia jenius. Kalau dia ngomong aja, dia public speaking, dia orang bilang apa? Stuttering. Bahasanya itu agak terpotong-potong gitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Dia terus mencoba, 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 mencoba. Dia nggak pernah bilang dia gagal, tapi dia hanya bilang apa? Dia belum berhasil. Ya, ini ada 2 orang murid saya. Maaf untuk kedua orang tuanya kalau ada di sini. Ya, saya pakai foto anaknya. Tapi kedua murid saya ini, ya, yang terjadi adalah seperti ini. Mereka mencoba pertama kali, nggak bisa, nggak selesai. Mencoba proyek yang sama kedua kalinya, waduh salah ini nggak benar. Mencoba proyek yang sama ketiga kali sampai keempat kalinya, ada parts yang salah, ada parts yang kurang panjang potongannya. Ini seharusnya dililitkan seperti ini seharusnya dimasukkan ke seperti ini. Mereka tidak pernah sekalipun merasa bosan karena mereka tahu this is what they love doing. Ini satu hal yang mereka cintai untuk lakukan. Jadi ini mereka walaupun dia tidak sekali coba langsung jadi, tapi mereka merasa apa? Wah, harus coba lagi. Wah, harus coba lagi, harus coba. Itulah hebatnya STEAM education. Ya, STEAM education itulah hebatnya. Jadi seorang anak itu dia bergelut di satu problem dan problem yang dia temukan itu dia coba selesaikan dengan berbagai macam caranya sendiri. Ya, kita serahkan dia aja mau selesaikan seperti apa. Contohnya seperti yang di foto sebelah kiri ini, dia hanya bilang, I want to make a trash bin. Saya hanya membuat tempat sampah dengan alat-alat robotik. That's it, itu hanya ide awalnya. Terus kita tanya, mau dari apa? Dari cardboard. Oke, dari cardboard. Nanti bentuknya seperti apa? Seperti ini. Cara kerja seperti apa? Seperti ini. Itu semua dari pemikirannya. Nanti kita akan kembangkan, kita akan bantu. Dan itulah hebatnya robotik ini. Ya. Dan kita lihat zaman sekarang, ini ada robot dog, ada Apripoko, ada Asimo, ada Body Robot, dan Sofia yang bisa ngomong seperti manusia. Ya, ini robot-robot ini masih belum lama keluar. Ini baru keluar dari tahun 2017 sampai sekarang ini baru mulai terkenalnya. Jadi kita masih 3 tahun, walaupun memang dibilang agak terlambat, tapi kita 3 tahun terlambat sebenarnya. Ya, nah tapi ini pengerjaannya sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, dan kita lihat sekarang, ini robotik ini sudah semakin dekat dengan kita. Sudah semakin dekat sekali bahkan. Ya. Nah, contohnya nih, yang pertama, ini hand sanitizer sekarang ini walaupun cuma seperti ini, kita nggak tahu kan apa yang dikerjakan di dalam, tapi sebenarnya itu ada bagian sensornya, ada elektrikalnya, dan itu anak-anak bisa belajar menggunakan itu, membuat itu. Ini hal yang sepele, kita pikir, wah ini hanya sepele aja nih, scan aja terus dia lewat. Kan di sini ada banyak sensor sebenarnya. Tapi orang-orang nggak tahu di situ ada sensor apa aja. Contohnya RFID. Terus di sini ada sensor gerak di sini. Ya. Terus ada banyak lagi sensor di bawahnya juga. Mungkin ada sensor untuk sebagian pintu tol. Ya. Dan ini robot vacuum cleaner. Dan ini robot sudah mulai dipakai di rumah sakit untuk membantu dokter-dokter. Dan ini ada robot yang digunakan untuk membantu COVID ini buatan Universitas Negeri Padang. Wah, banyak banget robot-robotnya. Ini hanya salah satu contoh aja, ya. Dan ini yang terkenal sekarang, yang lagi banyak digunakan orang. Ya, ada namanya Remi dan Temi. Ini sudah dipakai di rumah sakit Pertamedika di Indonesia. Ya, rumah sakit punya Pertamina, mereka gunakan ini sebagai perawat penderita COVID. Jadi nurses-nya, ya, doktersnya sudah sangat sedikit kontak, jadi lebih aman dari yang kena COVID. Nah, ini orang-orang Jepang ini, mereka punya Omni. Mereka bikin apa? Ini mereka bikin untuk diinstal di rumah. Jadi kalau misalnya kita pergi kerja ke kantor, anak kita ada di rumah bersama dengan suster contohnya, bisa digunakan Omni. Jadi Omni ini robotnya bisa berjalan terus mengikuti kemana anak kita pergi, kita bisa arahkan dari manapun, yang penting ada internet. Ya, jadi
dulu kan kita pikir, wah ini kan kalau misalnya bisa berjalan-jalan di rumah ya dengan ini. Dan ini sekarang yang lagi dipakai namanya UVD robots. Ini untuk mengeluarkan cahaya UV untuk rumah sakit agar apa namanya COVID-nya bisa berkurang. Ya, partikel-partikel apa namanya virusnya bisa berkurang. Ini juga Starship Technologies. Ini untuk delivery. Dulu kan kita ada lihat tuh delivery pakai drone. Sekarang delivery sudah pakai roda kayak gini. Dan ini sekarang yang dipakai di Afrika, di Rwanda, namanya Zorabots. Zorabots ini sekarang digunakan sebagai perawat di rumah sakit untuk membantu yang kena COVID. Jadi sudah sangat gampang sekali, dan ini ada fitur banyak sekali ya, ada fitur FaceTime-nya, bisa FaceTime dengan keluarga, video call dengan keluarga, diantarin minum, diantarin obat, diantarin makanan. Jadi kontak dengan pasien, dengan dokternya sudah sangat sedikit. Nah, selanjutnya, ini ada seorang yang saya bilang lumayan jenius ya, namanya Daniel Rosin. Dia menciptakan sebuah art, sebuah seni, hanya dengan menggabungkan parts-parts ini semua, cermin-cermin ini, dengan robotik. Dan dia menggunakan robotik Arduino, itu yang kita gunakan juga untuk MacBlock. Nah, ini bisa dilihat di videonya di YouTube, namanya Daniel Rosin. Bisa dicatat sekarang, Daniel Rosin Interactive Arts. Ada banyak sekali robotik-robotik yang lain, tapi ini yang saya mau highlight karena ini salah satu yang paling berhasil arts-nya, dan banyak yang digunakan di mana-mana, dan dia sangat laris, terkenal. Ya, dulu arts hanya sebagai arts yang apa? Pure arts namanya, ya kan? Seni murni orang bilang, pure arts. Nah, pure arts itu sekarang sudah bergeser, ya, sudah bertambah, maksudnya bergeser, bukan bertambah, bukan bergeser, tapi sudah bertambah. Sekarang sudah menggunakan banyak peralatan-peralatan elektronika untuk bagian arts, dan ini semakin lama akan semakin berkembang ke depannya, ya. Dan ini ada video singkat, ini salah satu musisi terkenal namanya Benny Blanco. Ya, kalau ada orang-orang muda di sini, dia produser musik terkenal di Amerika, ya. Ini dulu kita ada istilahnya walking the dog. Jadi kita jalan, anjing kita yang kita ajak jalan gitu ya. Nah, sekarang sudah terbalik karena ada robotik, ini luar biasa ya. Jadi, yang terjadi adalah dia berjalan, tapi anjingnya di dalam, robotnya itu mengikuti dia. Jadi udah manusia sekarang udah terbalik deh ya, udah nggak seperti dulu lagi. Ya, jadi inilah perkembangan zaman sekarang. Nah, kehidupan para programmer yang berhasil itu nggak sedikit yang menjadi orang kaya. Banyak sekali menjadi orang kaya. Beberapa contoh di Indonesia ya ada dua nih ya, William Tanuwijaya dan Ahmad Zaki. Yang mereka berdua ini ya kita sudah tahu di Indonesia sudah sangat besar, apalagi beliau-beliau yang bertiga ini, apalagi yang paling kiri nih, bapak yang pelontos kepalanya ya, Jeff Bezos, orang paling kaya di dunia sekarang, sudah mau ngalahin Bill Gates karena kepintarannya membuat sebuah sistem, dan karena ini berhasil dan banyak orang yang pakai. Nah, sekarang kita coba perhatikan di rumah kita masing-masing. Apakah kita sudah memakai device-device ini? Namanya IoT, Internet of Things. Di semua sekarang hal-hal sudah ada internet, di HP, di jam, di TV, di kulkas, di mesin cuci, di microwave, bahkan di coffee machine, semuanya sudah bisa dikontrol dengan HP kalau ada internetnya saja. Jadi inilah gunanya Internet of Things, dan ini sudah sangat tenar sekali. Ya, kita masuk rumah cuma ngomong aja, "Hai Google" contohnya, atau Alexa, turn on my lights. Jadi kita tinggal ngomong aja, jadi semua akan bekerja hanya dengan menggunakan internet. Dan ini sangat penting sekarang karena ada gunanya untuk emergency. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ada perampokan, kita nggak pegang HP, kita tinggal teriak aja, "Alexa, call 911" contohnya. "Alexa, call the cops" gitu aja ya. Dia langsung ngomong, langsung telepon polisi gitu. Ada fitur-fitur kayak gitu. Jadi ini sangat penting zaman sekarang. Ya, dan kemudian ini yang saya mau jelaskan dengan kita, ada nggak sih di Indonesia yang menggabungkan ini semua ya untuk anak-anak, namanya MacBlock, dan ini MacBlock ini salah satu yang terbaik untuk pendidikan STEAM di Indonesia sekarang. Kenapa? Ya, karena MacBlock ini ya dia selalu menggabungkan ini, selalu pendidikannya itu menggabungkan ini semua, science, tapi di sini dia gunakan dengan cara istilah software, technology, engineering, arts, dan mathematics. Dan ini bisa digunakan sebagai pendidikan dan juga sebagai hiburan. Ya, ini tujuan mereka hanya untuk mendorong anak-anak agar anak-anak itu punya imajinasi, mempunyai impian yang besar. Aku mau menciptakan sesuatu dan aku akan membuat itu nanti. Ya, dan kita akan dorong dengan robotik ini.
Jadi kita mau membuat anak-anak itu berpikir bahwa mereka bisa meng-create sesuatu. Ya, itu tujuannya. Kenapa? Ini dari tadi saya suspense, saya mau orang Bapak Ibu semua mendengarkan bagian ini, sangat penting. Ya, ada otak kita kanan dan kiri. Ini kita sudah tahu sejak lama. Ya, otak kiri untuk analisa, untuk logik kita, ide kita, mengolah data, itu sebelah kiri. Tapi sebelah kanan ini adalah bagian kreativitas. Ya, arts kita, membuat sesuatu, creation something. Terus imajinasi kita ada sebelah kanan. Apa yang terjadi kalau kita gunakan kanan dan kiri? Banyak sekali anak-anak hanya menggunakan sebelah kiri. Les matematika, les fisika, les kimia, ya kan? Atau anaknya hanya disuruh apa? Les musik saja, ya. Nah, di sini kita bisa menggabungkan keduanya. Ya, di sebelah otak kirinya akan dipadukan dengan matematika. Ya, karena anak itu akan membuat sebuah program. Contoh saja, dia akan membuat sebuah ide. Saya mau membuat lampu yang bisa hidup otomatis. Kalau saya masuk ke kamar, lampunya akan menyala. Wah, ya kan? Itu sebuah ide yang sangat luar biasa bagi seorang anak. Nah, pertanyaannya apa? Apa yang dia butuhkan? Tanyakan kepada dia. Kamu butuh apa ya kira-kira? Oh, aku butuh lampu. Terus kalau kamu masuk, ya gitu cara dia tahu cara dia tahu kamu masuk atau enggak? Oh iya, harus pakai sensor. Oh, kabelnya harus berapa panjang ya? Oh, 2 meter panjangnya. Oh, aku harus butuh listrik. Bisa nggak aku colokin ke listrik? Atau aku harus pakai baterai? Nah, itu semua hal-hal itu kan akan dia pikirkan, dia cerna. Dan setelah itu dia akan gunakan otak kanannya. Otak kanannya gunakan untuk apa? Oh, nanti desainnya seperti ini. Lampunya letaknya di sini. Aku menggunakan parts ini, dan aku menggunakan sensor ini. Nanti letaknya seperti ini, nanti matematikanya seperti ini. Kalau misalnya dia masuk, dia akan menghitung jaraknya, ada nggak kira-kira 10 cm atau 30 cm. Kalau ada yang bergerak dari 20 cm, maka dia akan menyala lampunya. Kalau nggak ada yang bergerak, maka dia akan mati. Nah, hal-hal seperti ini didukung oleh MacBlock. MacBlock itu punya aluminium extrusion, ini bahannya sangat bagus, dan kemudian dia banyak sensornya. Ada banyak-banyak parts, dan ini sebenarnya banyak sekali parts yang bisa digabungkan menjadi satu bentuk yang luar biasa, satu desain yang luar biasa untuk membantu mereka membuat impian mereka, meng-create. Ingat sekali lagi, kita mempush mereka, mendidik mereka agar mereka mampu untuk meng-create, menciptakan sesuatu. Bukan menjadi follower lagi, bukan jadi ikut-ikutan lagi, tapi to create something. Kreativitas itu sangat mahal zaman sekarang. Nah, ini ada video singkat mengenai produk MacBlock. Untuk produk MacBlock ini, saya mau play videonya ya, Bapak Ibu. Digabungkan semuanya menjadi satu. Dan kalau misalnya kita lihat dari robot-robot yang tadi ada di situ semua, itu semua adalah robot-robot yang dibuat dari parts MacBlock saja. Dan itu sebenarnya bisa digabungkan dengan apa? Dengan part-part yang lain. Dan salah satu robotik yang ada tadi adalah Lego, bisa digabungkan juga dengan Lego. Itu ya. Nah, kita mau lanjut lagi ke selanjutnya. Oke, nah ini ada sekarang beberapa hal yang mengganggu. Mengganggu dalam arti seperti ini. Anak-anak sekarang banyak ngerasa, aduh ini we're studying from home, ini jenuh nih. Di rumah aja, di depan komputer aja, depan screen aja. Akhirnya mereka menjadi malas dan nggak ada yang bergerak. Akhirnya karena malas, semuanya mau menunda-nunda. Anaknya udah mulai nggak rajin lagi. Kurangnya pergerakan badan. Wah, ini karena kurangnya pergerakan badan, yang terjadi apa? Jadi nggak sehat, malah jadi gampang sakit. Ya, dan yang paling parahnya lagi apa? Menurunnya kemampuan motorik pada anak. Anak-anak jadi apa? Jadi kurang bergerak.
otak kiri dan otak kanannya kurang bergerak, kurang seimbang lagi penggunaannya. Dan akhirnya apa? Hanya duduk aja, diam aja. Duduk pegang HP, berdiri pegang HP, berjalan kemana-mana pegang HP, pegang screen terus. Dan akhirnya mereka kurang fokus dan gampang distracted. Dan kita tahu sekarang anak-anak zaman sekarang ada istilah apa? Distracted generation. Anak-anak yang distracted. Gampang sekali didistract sama hal-hal sekelilingnya. Nah, ini MacBlock ini adalah sesuatu yang baru dan menarik buat mereka. Karena mereka gunakan sebagai alat edukasi dan bermain. Kemudian mereka bisa berkreasi untuk menciptakan sesuatu. Kreativitas yang mencerdaskan mereka, dan mereka akhirnya aktif bergerak. Nah, pada saat mereka aktif bergerak, motorik mereka bekerja. Ya, kreativitas mereka bekerja, analisa mereka, logik mereka semuanya bekerja menjadi satu. Ketika ini semua sudah dilatih dari masih mereka kecil sampai mereka besar pun mereka akan terbiasa dengan ini. Pada saat mereka nanti kuliah, ini menjadi hal yang gampang bagi mereka. Ini hal yang sederhana bagi mereka. Dan pada saat kuliah nanti, kemungkinan besar anak-anak menjadi lebih hebat menciptakan sesuatu daripada teman-teman yang lain. Karena dari kecil mereka sudah dibiasakan. Ya, banyak orang bilang, kalau misalnya saya belajar ini, robotik, ini programming. Nanti dia seperti kayak nerds. Karena ini ada arts-nya, enggak lagi. Ya, ini enggak lagi. Karena kita hanya bukan belajar matematikanya, logiknya, programnya enggak, tapi ada arts untuk creating something. To create something itu membutuhkan kreativitas. Intuition juga ada, feelings-nya juga ada, ya. Dan itu imajinasinya harus dikembangkan lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat di IB School. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang anak-anaknya sekolah atau keluarga atau tetangganya sekolah yang sekolahnya namanya contoh kayak BINUS, ada apa lagi ya? Ada banyaklah sekolah-sekolah sekarang yang pakai IB program. Di IB program itu ada namanya ATLs, Approaches to Learning. Thinking skill, social skill, communication skill, self-management skill, and research skill. Kalau belajar STEAM education, kelima ini juga akan digunakan. Social skill, thinking skill, mereka harus menggunakan pikiran mereka sendiri. Apa yang mereka ciptakan? Bagaimana cara menciptakannya? Social skill-nya, mereka akan selalu bertanya, Sir, how do I do this? Ini cara kerjanya seperti apa? Ini caranya bagaimana? Cara membuild-nya seperti apa? Mereka harus bisa berkomunikasi untuk menciptakan project ini. Communication skill, otomatis mereka harus communicate one to each other. Kalau mereka hanya sendiri aja, susah berhasilnya. Kemudian self-management skill. Dan di kelas kita ajarkan, prepare yourself, gunakan yang terbaik, gunakan waktumu dengan baik. 1 jam cukup, 5 menit cukup, 10 menit cukup. Kerjakan dengan waktu yang diberikan. Mereka harus manage waktu mereka. Mereka harus manage semua hal yang mereka miliki. Mereka nggak bisa wasting time. Mereka nggak bisa wasting whatever they have. Mereka bukan di situ hanya untuk pamer-pamer. Oh, saya punya robot nih, enggak. Tapi kita kembangkan mereka. Dan research skill, apa yang sekarang lagi dipakai orang, apa yang mungkin orang lain akan gunakan di masa depan, itu akan kita gunakan pada saat research skill-nya membuat project-project yang baru. Dan dari MacBlock ada program entrepreneurship, saya mau skip dulu, ada internship program juga dari MacBlock, ini nanti bisa dibahas lebih panjang lagi. Dan ini tahun 2018, Indonesia juga ada yang pergi, tahun 2019 saya kurang tahu, tapi 2020 jelas nggak ada yang pergi ke China lagi untuk melakukan competition. Ada namanya MacX competition. Jadi MacBlock ini bukan hanya membuat sebuah competition yang kecil-kecilan aja, hanya di Jakarta, hanya di Pulau Jawa, hanya di Pulau Sumatera gitu, enggak. Bukan hanya Indonesia, tapi ada competition internasional competition namanya MacX. Ya, dan tahun 2018 ada yang pergi ke sana dari Indonesia, dan bisa dibilang itu sangat berhasil lah acaranya. Ya, ini saya punya klip dari tahun 2018, saya mau putarkan sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, jadi itu competition-nya yang sudah dilakukan yang waktu lalu.
Nah, ini parts-part yang sudah ada Mbot, ada Mbot Ranger, ada Ultimate 2.0. Mbot ini untuk yang basic, Mbot Ranger yang sudah intermediate, dan Ultimate yang sudah lebih advance kelasnya. Dan ini kalau misalnya kita beli produk yang untuk Mbot saja, satu robot hanya bisa satu jenis desain robot, dan kalau untuk Mbot Ranger, satu robot bisa menjadi 3 jenis robot, dan Ultimate 2.0 ada 10 in 1, jadi ada 10 robot menjadi satu. Ya, nah, ini ada connected ke MegaPy, ada XY plotter. Nah, HelloBoard ini yang luar biasa sekarang. Ini yang sekarang dipakai digabungkan untuk IoT projects. Jadi bayangkan MacBlock sendiri sudah mempunyai project untuk IoT, Internet of Things. Jadi di sini dia punya mikrofon juga, bisa dikonekkan ke Wi-Fi. Jadi bisa berkomunikasi dengan internet. Jadi apapun yang kita sebutkan, dia bisa kita ajari ya menjadi AI, menjadi artificial intelligence, dan kita ajari dia bagaimana untuk react dari apa yang kita mau. Contohnya, I want to throw plastik gitu ya. Dia tahu, oh ini recycle atau enggak. I want to throw paper, ini recycle atau enggak. Nanti kita bisa ajari. Jadi nanti kita pas ngomong, dia misalnya tempat sampahnya ada 2, satu untuk recycle, satu untuk non-recycle. Pas kita bilang, I want to throw cardboard, nanti dia akan tahu, oh cardboard itu recycle. Dia akan buka tempat sampah yang recycle, yang seperti itu. Jadi HelloBoard ini juga kita sudah punya dari MacBlock, dan mechanical parts-nya saya sudah jelaskan tadi sederhana. Software-nya, wah software-nya ini bukan hanya dipakai di komputer, ada di HP, di tablet, di iPad, Samsung, iOS, Android ya. Maksudnya tadi ya, Android, iOS, mau pakai tablet, iPad, mau pakai komputer juga bisa. Mau dipakai untuk Mac bisa, mau pakai untuk Windows bisa. Ya. Dan ini software-nya bisa dipakai di jenis platform apa saja, dan nggak usah dikhawatir. Kadang ada orang pikir, wah saya nggak punya laptop nih, hanya punya HP. Memang kalau punya laptop lebih bagus, tapi ya dengan HP juga bisa gitu belajarnya. Ya, dan ini ada TechToys juga. TechToys ini adalah untuk membuat drone, dan drone untuk hoverboard juga. Dan ini bagian untuk pembelajaran, bukan sebagai apa ya, bukan kayak merek-merek yang lain untuk khusus drone misalnya, itu kan digunakan untuk video ya, video recording atau untuk apalah gitu yang terbaik yang mereka gunakan, tapi ini digunakan untuk education. Semua kita gunakan education. Dan ada lagi yang dari program dari Transjaya itu adalah belajar programming untuk anak. Ya, ini dasarnya aja namanya pakai Kodu, dan yang kemudian ada Scratch. Nah, ini yang paling basic, ini yang paling mendasar yang kita miliki, nanti bisa dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi. Dan Kodu ini bisa untuk anak TK bahkan sebenarnya, anak 1 kelas 2, tapi kalau untuk Scratch kita sarankan anak kelas 3 ke atas. Tapi kalau 1 2, kalau anaknya mampu ya nggak apa-apa, kita ajari juga. Bisa ya. Dan inilah impian kita sebenarnya, membuat STEAM Lab by MacBlock yang seperti ini. Jadi anak-anak tinggal datang ke lab kita, mereka mau ciptakan apa, mereka bisa ciptakan di situ. Ya. Nah, sekarang masih belum ada karena ada COVID, dan ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi gara-gara COVID ini. Ya, jadi kita harus sabar agar ini bisa terjadi juga. Tapi Transjaya sudah mempunyai impian untuk ini, dan kita sudah mulai rancang ke depannya. Mudah-mudahan suatu hari kelak secepatnya kita punya MacBlock Lab seperti ini, dan STEAM Lab namanya, agar anak-anak yang punya kreativitas mereka bisa kita kembangkan. Dan ini next-nya apa sih? Setelah kita belajar ini apa sih yang kita dapat? Ya, ada Arduino Robotics, ada Art and Craft MacBlocks, ada coding courses-nya yang lebih lebih advance lagi, dan ini bisa dikembangkan anak-anak yang nanti SMP, SMA, buat mereka coding itu sudah hal yang sederhana. Ya, kalau kita dengar apa yang dibilang oleh Mark Zuckerberg, seharusnya Amerika sudah mempunyai sistem pembelajaran programming bagi anak-anak. Ya, terus Steve Jobs waktu dia masih hidup dia bilang apa? Negara kita, maksudnya Amerika, seharusnya sudah mempelajari programming bagi semua anak-anak. Tapi programming itu sekarang sudah mulai berkembang lagi lebih pesat. Dulu kita pikir programming hanya untuk komputer. Dulu kita pikir programming itu hanya untuk hal-hal yang apa gitu ya, yang sangat rumit lah. Sekarang sudah disederhanakan, dan sekarang sudah lebih banyak lagi pengembangannya, termasuk dalam bentuk robotik. Ya, nah kalau misalnya saya mau kasih tahu dulu sebuah singkat, kalau untuk kita memprogram robotik untuk MacBlock tadi, kita menggunakan dasarnya namanya Scratch. Kita programmingnya untuk anak-anak itu sangat sederhana dengan menggunakan blok-blok seperti ini, sangat colorful, bukan teks-teks lagi. Ya, sudah enggak, teks itu sudah expire lah zamannya.
Ya, itu hanya untuk orang-orang yang sudah perkuliahan saja yang sudah belajar seperti itu, atau anak SMA. Ya, kalau untuk yang atau secondary school, kalau di international school ya. Nah, kalau misalnya anak-anak SD belajar programming kayak gitu pasti bosan banget. Nah, tapi yang mereka akan pelajari adalah seperti ini dan sangat mudah untuk digunakan. Ya, ini ada beberapa parts yang lainnya mungkin saya bisa jelaskan di lain waktu. Tapi yang jelas ini untuk ini adalah yaitu jenis apa namanya laser box. Jadi setiap orang itu bisa meng-cut jenis apapun yang mereka mau, ya. Nanti mereka akan bikin bentuknya seperti apa dan akan dipotong, ya. Dan bisa diciptakan jadi desain yang baru, jadi craft yang baru, ya. Dan untuk yang bagian laser cut ini lebih advance lagi, ya. Kita bisa membuat grafir di bagian metal yang mana, di bagian kayu yang lain dengan cara laser juga, dengan cara yang sama. Jadi ini juga aman untuk anak-anak karena hanya menggunakan pixel di bawah, nanti dia akan mengeprit di bawahnya pakai laser, hanya dengan satu tombol saja. Ya, jadi aman, gampang digunakan. Dan banyak sekali alat-alat sekarang yang sudah dimiliki oleh Macblock, dan ini sudah sangat gampang diakses. Ya, kita bekerja sama langsung dengan Macblock Indonesia. Kita sebenarnya kita sebutnya Macblock Jakarta, dan apapun yang ada di Macblock itu, produk Macblock kita bisa jual juga, kita bisa pasarkan, dan untuk pelatihannya kita bisa sediakan. Seperti itu. Ya. Nah, ini apa lagi yang kita berikan? Yang selanjutnya kita berikan adalah training for school atau training for courses. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua ada yang punya kursus, punya les, ya, ada guru-gurunya mau kita latih, kita juga siap untuk itu. Kalau misalnya punya sekolah dan mau, wah anak-anak sekolah saya nih, saya mau ajarin mereka robotik nih, wah kita juga bisa kasih pelatihan untuk para guru-gurunya. Dan ini available untuk semua. Jadi inilah yang kita punya dari Transjaya dan dari Charm Lifestyle. Ya, robotik ini adalah hal yang di masa depan nanti semua orang akan miliki. Kita sekarang Indonesia sudah hampir terlambat, tapi tidak terlambat. Ya, anak-anak di luar sana sudah sangat advance belajarnya. Belajarnya itu sudah mempunyai banyak hal, tapi di Indonesia masih gitu-gitu saja. Masih matematika terus yang dibahas, masih hanya bahasa Mandarin terus yang dibahas, masih belajar sains terus yang dibahas. Saya nggak bilang itu nggak penting, itu sangat penting sekali. Tapi apa aplikasi pendidikan itu semua? Itu yang paling penting. Aplikasi pendidikan di masa depannya itu seperti apa? Itu yang paling penting dibahas sebenarnya. Anak-anak kita di masa depan nanti harus bisa menjadi anak-anak yang kreatif to create something in the future. Ya, dari saya, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaannya, nanti di bagian akhir ada brosur yang akan dibagikan di screen. Nanti bisa dihubungin Pak Ion, ya, Saudara Ion, atau Saudara Putra, ya, bisa dihubungi nanti kalau ingin bekerja sama dengan kami atau untuk penjualan atau untuk promosi apapun. Dan saya juga mau berterima kasih untuk Premier Market yang sudah persiapkan ini semua. Itu online market, kalau misalnya Bapak Ibu semua tertarik, bisa juga belanja. Ada link di layarnya. Ada Linktree _Premier Market. Nah, dari saya sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Thank you, Mr. Sano. Luar biasa banget. Ya. Nah, hari ini Pak Sano membawakan materi menarik sekali ya. Ternyata teknologi itu makin hari makin canggih. Dan anak-anak sepertinya perlu kita perkenalkan dengan teknologi tersebut mulai dari mereka masih kecil ya. Jadi mereka nggak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, untuk belajar mengenai teknologi itu butuh biaya yang cukup besar teman-teman. Ya, Pak Sano bicara mengenai education-nya dan saya melengkapinya dengan sharing bagaimana orang tua merencanakan uangnya. Ya, oke, saya share materi saya dulu. Suara saya cukup jelas kan ya? Jelas Bu Yosi. Jelas ya, oke. Nah, tema hari ini saya angkat adalah merencanakan dana pendidikan dengan perencanaan yang tepat. Ya, nah alasan orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak itu apa sih, gitu ya? Nah, ini dari hasil pengamatan saya ya. Orang tua ingin melihat anaknya sukses nantinya, ya, dan ingin anaknya punya kehidupan yang lebih baik dan menjadi kebanggaan keluarga, ya. Nah, contohnya seperti ini ya, anak jadi bos gitu ya, dan ini impian semua orang tua, termasuk saya nih, gitu. Jadi kita sekolahin anak kita dengan pendidikan yang terbaik, gitu. Nah, pendidikan itu semua butuh uang, teman-teman. Dan kadang uangnya cukup besar, ya. Sehingga kita butuh adanya perencanaan. Kapan sih waktu yang ideal untuk mulai perencanaan pendidikan anak? Nah,
waktu anak masih baby, teman-teman. Ya, waktu anak-anak masih baby itu adalah yang ideal sebenarnya untuk memulai perencanaan pendidikan. Nah, ini seperti ini. Kenapa ya? Nah, ini kita lihat ya. Ini anak usia contoh baru lahir ya. Ini masih baby dan 18 tahun lagi mereka akan kuliah ya. Dan satu goal misalnya sejumlah uang tertentu ya setelah dihitung. Nah, kalau misalnya kita persiapkan mulai dari sekarang itu lebih ringan rasanya teman-teman karena kita bisa menyicil selama 18 tahun. Kalau kita mulainya setelah anak umur 5 tahun, sudah agak mulai besar yang kita mulai harus sisihkan ya. Apalagi kalau 10 tahun. Ya, apalagi kalau orang yang anaknya sudah SMA baru mau merencanakan untuk kuliah gitu. Mau merencanakan uangnya ini mau dipersiapkan, baru mau dipersiapkan di usia anak sudah SMA. Nah, ini susah sekali teman-teman karena yang akan dipersiapkan adalah dananya cukup besar. Nah, saya ada satu ini ya dari teman saya, waktu itu anaknya cukup pinter, tapi nggak bisa dapat beasiswa teman-teman karena waktu itu karena persaingannya cukup ketat ya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia jual rumahnya teman-teman. Dia jual rumahnya untuk menyekolahkan anaknya di kedokteran dan sekarang dia di usia pensiun dia ngontrak. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Ya, jadi saya punya misi adalah untuk mengedukasi mami-mami muda, papi-papi muda, ya, bagaimana untuk merencanakan pendidikan anak sejak dini. Oke, mulai lebih cepat itu berasa lebih ringan, teman-teman. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita rencanakan, kita ketahui dalam merencanakan pendidikan anak? Yang pertama, kita perlu tahu tentukan dulu teman-teman, kira-kira nih pengen kuliah di mana anak kita. Nah, ada yang bilang gini ke saya, waduh anak saya kan masih kecil ya, saya mana dia tahu dia mau kuliah di mana gitu ya. Nah, saya bilang biasanya iya benar, anak-anak belum tahu mereka kuliah di mana, tapi kita sebagai orang tua kita bisa merencanakan untuk mereka. Nah, terus mereka bilang, tapi kan anak-anak kan belum tentu mau seperti yang kita bilang. Saya bilang benar, belum tentu, tapi setidaknya kita sudah menyiapkan dananya untuk mereka. Kalau misalnya mereka ternyata mau ke negara yang bukan yang kita rencanakan, is okay, nggak apa-apa. At least kita sudah menyediakan dananya, gitu ya. Yang kita nggak mau itu adalah duitnya nggak ada pada waktu anak mau kuliah. Pa, saya mau kuliah nih ke Singapura. Nah, anaknya cukup pintar. Oh sorry ya nak ya, dana nggak ada gitu. Nah ini yang kita tidak harapkan, bukan? Nah jadi kita tentukan dulu kira-kira nih pengennya kuliahin anak di mana. Nah biasanya nih yang setelah saya survei ya, kalau misalnya contoh orang tuanya kuliahnya di Australia, mereka akan mau anaknya itu juga kuliahnya nanti di Australia gitu. Nah, kalau misalnya mereka dari Singapura, lulusan Singapura, mereka pasti mau anaknya juga biasanya ya, mereka juga mau anaknya nanti kuliahnya di Singapura. Nah, mulai dari sana dulu gitu, teman-teman boleh rencanakan. Ya. Nah, apakah kita mau di Indonesia, Singapura, Australia, Amerika, atau di negara mana? Ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan lagi, teman-teman, dalam merencanakan pendidikan anak? Yang kedua adalah kita hitung perkiraan biaya pendidikan nantinya, ya, karena ada namanya inflasi. Nah, ini saya ada dari sumber biayakuliah.net ya. Biaya kuliah BINUS di tahun 2020 ya, meningkat dengan besaran 45% atau 8% per tahun. Ini inflasinya, teman-teman. Ya, ini inflasinya 8% per tahun. Nah, kita lihat ya tahun 2016 160-an juta. Ya, kemudian di tahun 2017 naik 173, berarti naik 8% nih, ya. 2018 naik jadi 181, naik 4%, dan 2019 189. Nah, kita lihat di tahun 2020 ya, 2020 di jurusan yang sama, animasi ya, itu total 200 juta.
dalam 4 tahun. Ini baru BINUS teman-teman ya. Ini saya carinya ini karena saya anak BINUS ya, lulusan anak BINUS, jadi saya carinya yang BINUS juga gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nanti mencari sumber dari misalnya teman-teman mau di negara mana ya. Kemudian kita lihat lagi di NTU ya, di Nanyang ya, University. Nah, jurusan andalannya itu Renaissance Engineering ya, seperti yang Pak Sano bilang mengenai programming ya, seperti itu. Nah, biayanya itu sebesar 180 juta per tahun. Berarti kalau sekitar 200 juta lah ya kalau sekarang. Berarti kalau 4 tahun 800 juta, teman-teman. Ini sekarang, biaya sekarang ya. Nah, kemudian biaya kita lihat di Singapore University of Technology ya. Nah, itu biaya kuliahnya sekitar 130 juta per tahun. Ya, ini di tahun 2017. Nah, belum tahu di 2020 ya, pasti ada namanya inflasi. Nah, ini inflasi yang di Singapura. Kalau kita sebagai foreigner, itu sekitar 7,96%. Ya, 8% lah ya, kita genapin ya, sekitar 8%. Oke. Nah, ini kalau kita mau bilang anak mau kuliah di Australia. Biaya kuliah di Australia itu sekitar 300 sampai 450 juta. Ya, dan biaya hidupnya sebesar 200 sampai 300 juta. Berarti kalau in total hampir 850 juta biaya hidup dengan biaya kuliah. Tadi yang saya nah, ini per tahun, berarti kalau ini tinggal dikalikan 4. Ya, berarti sekitar 3 miliar lebih ya untuk kuliah di Australia. Kemudian bagaimana cara kita menghitung dengan tepat? Ya, kita bisa pakai namanya financial calculator, teman-teman. Ya, TVM ya namanya. Nah, contoh anak mau kuliah di Bina Nusantara ya, anak usia 1 tahun dan di BINUS di tahun 2020 sekarang 200 juta. Nah, anak kan nggak kuliah sekarang ya, anak kuliah 18 tahun lagi ya. Nah, berapa dana yang dibutuhkan waktu kuliah nanti dengan inflasi 8%? Nah, ini saya sudah hitungkan, saya sudah nanti screenshot ya. Nah, jadi kita letakkan present value-nya itu di 200 juta, kemudian annual rate-nya 8%, periodenya 18 tahun, berarti 18 ya, compounding-nya annually, dan kita future value kan menjadi 799 juta, teman-teman. Ya, yang 200 juta sekarang nanti senilai dengan sekitar 800 juta. Ya, dengan inflasi 8%. Nah, kemudian berapa yang saya harus alokasikan nih per tahun untuk mencapai 799 juta itu? Ya, kita juga bisa hitung dengan TVM kalkulator ya. Oke, kita taruh di future value-nya 799 juta, annual rate-nya 5%. Kenapa 5%? Ini contoh saya taruh di tempat yang stabil saja, teman-teman. Contoh di obligasi, ya. Obligasi atau deposito, ya. Kemudian periodenya itu 18 tahun. Nah, akan menjadi kita akan perlu cicilkan, sisihkan ya uang kita per tahun sebesar 28 juta, 28,4 juta. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya biaya kuliah di Singapura? Ya. Oke, nah contohnya kalau misalnya kita mau kuliahin anak di NTU, ya anak usia 1 tahun dan 800 juta selama 4 tahun, ya. Berapa dana yang dibutuhkan waktu kuliah nanti? Nah, ini kita bisa hitung juga teman-teman, 800 juta sekarang dengan inflasi 7% selama 18 tahun itu sekitar 2,7 miliar. Ya. Nah, ini yang awalnya waktu itu saya belajar mengenai financial planner ya, CFP. Waktu itu saya cuma menyisihkan untuk anak saya itu 500.000 sebulan, teman-teman ya. Saya belum kenal harus hitung seperti ini. Nah, setelah saya hitung, saya baru kaget, wah, segini yang dibutuhkan gitu loh. Berarti selama ini saya salah gitu ya. Saya belum tepat untuk menghitungnya gitu ya. Nah, dari sana saya mulai menghitung untuk anak saya sendiri ya. Nah, kemudian
berapa yang saya harus alokasikan untuk 2,7 miliar itu, ya. Nah, dari 2,7 miliar kita lihat annual rate-nya 5% karena kita misalnya contoh taruh di deposito atau kita taruh di obligasi, ya. Nah, periodenya 18 tahun. Nah, itu akan kita perlu cicil setiap tahun itu sebesar 96 jutaan, ya. Setiap tahun 96 juta selama 18 tahun. Oke. Nah, kemudian kita harus tentukan mau kita taruh di investasinya di mana, ya. Teman-teman boleh pilih, ya. Mau taruh di mana investasinya? Di deposito kah? Di emas kah? Ya, di reksadana, di mata uang asing, ya. Nah, ini mata uang asing saya sarankan untuk orang-orang yang mau merencanakan anaknya kuliah di luar negeri. Contoh, kalau misalnya di Amerika, ya mulai cicil lah beli dolar dari sekarang. Ya, sekarang kan banyak bank yang kita bisa beli tanpa kita harus fisik, ya. Kalau dolar itu ada seri-serinya kan. Nah, atau kita misalnya mau kuliahin di Australia, lah belilah untuk duit dolar Australia, ya. Nah, mulai kumpulkan dari sekarang uangnya tersebut dan itu benar-benar disisihin untuk pendidikan teman-teman, ya. Atau teman-teman boleh taruh juga di saham, ya. Atau teman-teman bisa taruh di unit link, ya. Nah, apa yang perlu diingat dalam memilih investasi? Satu, kita sesuaikan dengan profil masing-masing, ya. Kita harus sesuaikan dengan profil kita. Jangan sampai misalnya contoh, ya, ada orang yang kalau misalnya saham turun, dia panik, teman-teman. Wah, saham turun, gua jual. Nah, itu otomatis terrealisasi kerugiannya gitu, ya. Nah, tipe seperti ini jangan pilih saham, ya, karena bisa serangan jantung nanti, ya. Karena saham itu naik turunnya cukup cepat, ya. Apalagi jangan main indeks kalau seperti itu, ya. Indeks apalagi, ya. Wah, lebih ini lagi. Kemudian teman-teman harus tahu sifatnya kalau investasi itu sifatnya jangka panjang, ya. Karena apa? Biar ada waktu untuk bertumbuh. Kemudian ingat, pasti ada resiko. Kenapa? Karena ada naik kadang turun. Oke? Nah, jangan tergiur dengan imbal hasil yang tinggi dan pasti. Dan ini banyak yang, kenapa orang-orang banyak yang kena tipu, teman-teman. Karena mereka diiming-imingkan oleh imbal hasil yang tinggi. 10% per bulan pasti loh, ya kan? Nah, ingat-ingat teman-teman, kalau yang investasi yang sudah dibilang pasti, 10% pasti, dan itu besar pasti. Nah, itu ingat-ingat teman-teman, itu investasi bodong, ya. Itu nggak ada investasi yang kita bisa jaminkan gitu, ya. Nah, kemudian investasi tidak boleh dijamin. Nah, ini teman-teman perlu ingat dalam memilih investasi, ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan lagi dalam merencanakan pendidikan anak? Kita perlu review secara berkala, teman-teman. Ya, masih on track nggak dengan yang direncanakan? Kenapa? Karena deposito pun kita ngomong, deposito pun cenderung stabil, ya. Itu juga nggak sama setiap tahun, jadi bisa 4%, bisa 5%, bisa 6% gitu. Nggak sama setiap tahunnya, jadi kita perlu review secara berkala apakah ini masih on track. Ya, kalau misalnya teman-teman mau taruh misalnya contoh di saham atau apa, teman-teman perlu hitung gitu, ya, perlu review secara berkala. Oke? Nah, kemudian seperti ini teman-teman, kita analogikan. Contoh, ya, impian anak mau kuliah di Singapura, contoh, ya. Nah, ini kan contoh anak usia masih baby lah, ya, kita hitung masih baby, dan nanti anak kuliah di usia 18 tahun. Nah, dan itu sekitar 18 tahun lagi butuh waktunya, ya. Nah, di sekarang nih misalnya contoh nih, anak mau kuliah sekarang itu kan 800 juta, ya, di tahun 2020, ya, 800 juta. Nah, kemudian ada namanya inflasi, teman-teman. Yang tadi saya hitung 800 juta akan menjadi 2,7 miliar, ya. Nah, tentunya anak ini tidak bisa menyiapkan dananya sendiri, ya. Nah, butuh orang tua yang menyiapkan. Karena ya, orang tua yang menyiapkan dananya, yang pasti bukan yang si kecil ini, ya kan? Nah, orang tua yang menyiapkan dananya, mereka bisa ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama, apakah
dana 800 juta ini sudah standby sekarang di rekening, ya. Tidak kita pakai-pakai untuk yang lain. Jadi benar-benar kita sisihkan ini, oke, 800 juta ini untuk anak saya kuliah, tidak diapa-apain, tidak diganggu-ganggu gitu ya. Nah, itu satu. Apakah ada? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita perlu cicil. Ya, nah kita cicilnya adalah 96 juta per tahun, berarti 8 juta per bulan. Ya, nah kita cicil nih ya setiap tahun, tiap tahun. Kita cicil, kalau misalnya semuanya berjalan dengan baik, ya itu kita bisa impian anak bisa tercapai. Ya, tapi 18 tahun ini teman-teman tidak ada yang kita bisa pastikan apa yang terjadi. Ya, ada namanya ketidakpastian teman-teman. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti apa? Ya, hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kena sakit teman-teman. Contoh sakit kritis ya, salah satunya stroke. Ya, yang menyebabkan orang tua tidak bisa bekerja dan tidak bisa menyisihkan uangnya lagi untuk anak. Ya, apalagi cacat karena kecelakaan. Ya. Nah, ini dua contoh ini saya sudah ada dari nasabah saya teman-teman ya. Jadi yang kecelakaan ini adalah umur baru 27 tahun ya. Waktu itu dia kena di Salemba ya. Dia sebenarnya kecelakaan tunggal, tapi setelah itu orang menabrak dia. Mobil karena mungkin dia ini ya mobil kencang nabrak dia pas di punggungnya dia. Sampai sekarang dia tidak bisa untuk beraktivitas teman-teman. Buang air besar aja itu harus dibantu oleh orang tuanya. Ya, buang air kecil harus pakai kateter sampai sekarang. Ya, baru umur 27 tahun. Ya. Nah, seperti itu tidak bisa menghasilkan, setiap hari mengeluhnya sakit ya, karena di tulangnya itu sakit sekali, teman-teman ya. Nah, atau kita kalau misalnya orang tua meninggal. Ya. Nah, ini yang kita tidak bisa kendalikan, teman-teman. 3 hal ini yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti teman-teman lihat, misalnya contoh yang ini ya artis ya kayak Glenn Fredly ya, anak baru usia 2 bulan ya. Nah, untung istrinya mungkin kaya mungkin ya, atau Glenn Fredly mungkin kaya, is okay, nggak apa-apa mungkin ya. Nah, tapi itu pun susah mungkin untuk membesarkan anak sendiri ya. Haji Mas Said anaknya waktu itu umurnya baru berapa tahun, kemudian dia meninggal. Sehat, olahraga, apalagi yang kurang ya. Nah, itu kita nama umur kita tidak pernah tahu. Ada akte lahir, akte kematiannya belum tahu kapan ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, pasti orang tuanya ini tidak bisa ya untuk menyisihkan. Kemudian siapa yang berikutnya yang akan tanggung? Istrinya, pasangan hidup. Mungkin yang tadinya berdua cari duit, sekarang dia harus sendiri ya, yang cari duit. Atau yang tadinya dia tidak bekerja, sekarang dia harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya ya. Nah, apakah dia bisa menyisihkan yang tadinya impiannya itu mau sekolah di Singapura? Belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu karena dia tidak ada bisa menyisihkan lagi ya. Nah, impian hilang. Oke. Nah, salah satu bagian penting dalam perencanaan keuangan adalah perlunya proteksi. Ya. Nah, proteksi ini jika ada proteksi, jika terjadi sakit kritis, cacat tetap total, atau meninggal pada orang tua, maka proteksi ini yang akan menjaga langsung mengeluarkan dana 800 juta. Ya, 800 juta ini nanti bisa orang tuanya simpan di deposito atau di mana gitu ya, untuk anaknya kuliah nanti. Ya. Nah, dan impian anak tetap terwujud gitu. Nah, apa yang perlu diperhatikan berikutnya dalam perencanaan pendidikan anak adalah proteksi, ya, melindungi investasi dan impian anak tetap terwujud di saat terjadi resiko. Nah, siapa yang perlu diproteksi sih? Nah, gitu ya. Nah, yang perlu diproteksi adalah orang tuanya, teman-teman, yang pencari nafkah, bukan anak, ya. Karena banyak di luar sana, kalau misalnya kita ngomong, oh, selalu orang tua itu selalu pengen untuk pendidikan anak. Saya mau untuk pendidikan anak gitu ya. Nanti yang diprotek siapa? Anaknya.
Jadi kalau misalnya meninggal pada anak keluar duit, padahal itu kita tidak perlu gitu karena anak tidak mempunyai nilai ekonomi, ya. Nah, tapi kita kalau terjadi sesuatu pada kita, anak butuh duitnya. Kenapa? Karena mereka butuh hidup, mereka belum bisa mencari duit sendiri, ya. Nah, kemudian ini ada sharing teman-teman dari salah satu teman saya ya. Dia akan sharing mengenai pengalamannya dia, ya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Bu Lumba. Baik, terima kasih Bu Yosi. Oke, saya akan share pengalaman saya. Oke, saya akan share. Bentar. Mana saya buat? Sebentar ya, saya. Oke, sebentar saya akan share. Oke, saya akan share pengalaman saya tentang pentingnya perencanaan pendidikan. Jadi di sini saya share awal mulanya di mana saya menikah di bulan Januari 2002, itu udah lama sekali. Dan saya melahirkan malaikat kecil pada bulan November 2003. Dan seperti yang dibilang oleh Bu Yosi, dalam hidup tidak ada kepastian. Dan itulah yang terjadi dengan suami saya. Pada bulan Februari 2008, suami saya divonis gagal ginjal. Dan apa yang terjadi, suami saya dan ayah tercinta harus pergi meninggalkan kami di usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun. Dan ketika itu umur saya 27 tahun. Jadi masih muda sekali ya. Nah, saya harus memikirkan nih pendidikan anak saya. Nah, inilah yang saya pikirkan. Anak saya sudah beranjak dewasa dan ingin mewujudkan cita-citanya. Dan di sini saya tidak bisa mewujudkan cita-cita atau impian anak saya karena saya tidak menyiapkan perencanaan pendidikan buat anak saya. Dan disinilah kita butuhkan yang namanya perencanaan pendidikan buat anak-anak kita karena balik lagi kita nggak tahu, tidak ada kepastian dalam kehidupan ini. Begitu kira-kira testimoni dari saya. Oke, terima kasih Bu Lumba untuk sharingnya. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita butuh proteksi ya untuk perencanaan? Nah, ini saya mau sharingkan dari nasabah saya yang kita berhasil untuk protect ya. Ini true claim story ya. Dan ini nasabah saya. Waktu itu nasabah saya ngambil polis di kita di tahun 2007 ya. Waktu itu dia masih single teman-teman ya. Kemudian dia married. Nah, kemudian punya anak. Nah, biasa punya anak. Ini ibunya ini adalah yang anak orangnya pintar ya teman-teman ya. Suaminya itu Kopassus, jadi yang punya kendali ekonomi itu adalah dia, karena dia yang duitnya banyak ya waktu itu ya. Nah, waktu itu dia melahirkan dan dia ini kan ke kita, info ke kita, saya mau dong untuk direncanakan pendidikan anak saya gitu ya. Nah, seperti biasa kita selalu tanya, oke, impian kamu apa gitu ya. Kamu mau nanti rencanakan anak kamu mau kuliah di mana ya? Kalau kita bermimpi nih, ini pengennya di mana? Terus dia bilang, oh saya itu sebenarnya pengen jadi dokter katanya. Cuman saya nggak kesampaian jadi dokter ya. Nah jadi nantinya saya pengen menyiapkan dana anak saya untuk jadi dokter. Mana tahu nanti dia bisa jadi dokter katanya gitu. Nah dan dia mau di UI. Ya, nah pada waktu itu kita search ya di UI untuk kuliah kedokteran. Nah teman-teman di UI itu bukan seperti yang sekarang yang bisa full beasiswa ya.
sulit sekali untuk dapat full beasiswa. Jadi ada yang perlu harus bayar juga teman-teman. Ya, nah jadi waktu itu tuh kita hitung dananya dan dia bilang, oh oke, dana segini. Nah cuman saya mungkin nggak bisa semuanya ya karena budgetnya belum ada segitu. Bisakah saya mulainya setengah dulu? Bisa nggak Yos gitu? Oh kita bilang bisa, nggak apa-apa. Setidaknya kita start dari sekarang untuk merencanakan. Kamu kan yang penting kamu tahu ya berapa yang kamu perlukan. Nanti dari waktu ke tahun kita bisa update gitu. Terus dia bilang oke, boleh gitu ya. Nah berarti dia ngambil itu di tahun 2009. Anaknya lahir di 2009. Ya. Nah 6 bulan dari dia melahirkan teman-teman dia bleeding. Ya, dia bleeding dan harus kuret. Nah, dia bilang ada miom. Saya juga bingung, kok miom kuret ya? Setahu saya miom itu bukannya dibelek ya, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, enggak, ini dikuret katanya, karena sudah hancur apa gitu ya. Nah, seperti teman-teman tahu, setiap orang yang diambil bagian ininya pasti di patologi kan. Nah, dia patologi ya. Nah, kemudian dia info ke kita, 2 minggu setelahnya dia info ke kita. Dia bilang, jangan kasih tahu ke keluarga ya, please ya. Kenapa? Katanya ada sesuatu yang jelek, cuman dia nggak mau kasih tahu dulu keluarganya, gitu ya. Jadi orang pertama yang dihubungin adalah kita, ya. Jadi waktu itu dia bilang, hasilnya jelek katanya, ada kanker katanya. Oh ya? Kita bilang ada kanker. Nah ini polis baru berjalan 6 bulan teman-teman. Ya, polis baru berjalan 6 bulan, kita deg-degan juga. Tapi sebelumnya dia ada medical, ya, sempat medical. Dia bilang, oh ya kanker, mungkin dokter salah mungkin ya. Jadi kita kan takutnya dokter salah diagnos atau apa. Kita bilang, oke, coba kamu second opinion ke dokter yang lain, ya. Jadi dia pergi ke beberapa dokter dan tetap hasilnya sama, teman-teman. Dia kena kanker serviks, ya. Nah, pada waktu itu kita sudah bayar klaim untuk penyakit kritisnya, dan kemudian 6 bulan 7 bulan dari sejak ini dia sakit ya, tapi dia tetap nggak mau ini, dia takut sekali dengan kedokteran seperti itu ya. Dia coba hal-hal yang seperti minum inilah dari multi level ini, minum inilah, disuruh pergi ke tempat lintah lah, apalah gitu ya, yang alternatif gitu ya. Nah akhirnya dan dokter bilang itu harus dibuang. Nah dia tetap mau pertahankan kandungannya. Kenapa? Dia mau pikirnya kalau dia sembuh dia mau kasih adik untuk anaknya lagi gitu ya. Nah ternyata lain ceritanya teman-teman, dia dipanggil ya. Pada waktu itu saya juga baru melahirkan teman-teman. Saya juga baru melahirkan. Jadi saya tidak bisa jenguk waktu itu ya. Jadi yang pergi itu adalah suami saya, ya. Nah, teman-teman lihat kondisi rumahnya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini orangnya yang biasa aja sebenarnya ya. Nah, waktu itu kita datang karena dia Muslim, jadi langsung harus dikubur waktu itu ya. Suami saya bilang, jadi harus dikubur. Ini anaknya teman-teman baru usia 1 tahun teman-teman, ya. Baru usia 1 tahun. Dan kita waktu itu sudah bereskan klaimnya ya, 577 jutaan ya yang kita keluarkan, dan ini sekarang duit ini dipakai sampai sekarang oleh anaknya untuk sekolah ya. Nah neneknya ini waktu itu papanya nggak bisa pulang, kenapa? Karena lagi ke daerah yang beresiko ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, jadi nggak bisa pulang ya. Nah jadi penyerahan klaimnya kita kasih ke neneknya, ya. Nah, neneknya ini pintar kelola teman-teman. Jadi waktu itu duitnya itu dia buat seperti kios, ya. Jadi dia buat beberapa kios dan uang kios itu sekarang yang dipakai untuk sekolah cucunya, gitu, ya. Jadi anak itu sekarang udah usia 11 tahun, 11 tahun ya, karena anak saya 10 tahun, dia sisi 1 tahun dengan anak saya. Jadi ini cerita kita bisa memprotek, jadi anaknya tidak terlalu susah teman-teman, dan masih bisa sekolah sampai sekarang ya. Nah jadi ini saya rangkumkan apa yang diperlukan dalam merencanakan pendidikan anak. 1, kita tentukan dulu rencana anak kita mau kuliah di mana ya.
Kemudian kita hitung perkiraan biaya pendidikannya. Yang ketiga, kita tentukan dulu mau kita invest di mana. Ya. Kemudian kita perlu review secara berkala dan kita jangan lupa siapkan proteksinya. Ya. Supaya perencanaan kita terwujud, teman-teman, perlu persiapkan plan A dan tetap kita harus persiapkan plan B. Ya. Plan A itu jika semua sesuai dengan yang kita rencanakan, ya, dan tidak terjadi resiko. Plan B itu jika tidak sesuai seperti rencana kita, terjadi resiko sehingga plan B kita bisa bekerja, ya. Jadi apapun yang terjadi, anak tetap bisa kuliah seperti yang direncanakan. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mulai perencanaan pendidikan anak? Hari ini, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa menghubungin orang yang mengundang teman-teman, ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang beruntung tadi, saya lupa sampaikan ya, untuk teman-teman yang beruntung tadi mendapatkan voucher belanja di Premier Market, ya, senilai Rp100.000 untuk minimal pembelanjaan Rp1.000.000. Dan teman-teman yang beruntung semuanya akan kami hubungi via email terdaftar melalui link yang sudah kami bagikan di awal untuk link registrasi tersebut. Ya. Oke, teman-teman. Dengan begitu saya tutup acara webinar kita malam hari ini. Saya Riko undur diri, sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih semua, selamat malam. Oke.